Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirati wa tanashana sami jalan mukarrabin. Khususnya mu'alif hadal kitab Said Muhammad bin Ali al-Maliki. Sallallahu bana umatina jatina jatina sallallahu alaihi wasallam. Ma'adina al-asqiya ma'alang talamiti wa ashabiwa. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 160. Tahdidun nasl. Membatasi keturunan, membatasi kelahiran. Kasirun minan nasi, kasirun banyak minan nasi saking manusia. Iku la yufarikuna, tidak bisa membedakan bainal mas'alat tahdidin nasli ing dalem antarane masalah membatasi kelahiran. Kamabdain sebagai prinsip minal mabadi dari beberapa banyak prinsip wa baina mas'alati tahdidin nasli lan ing dalem antarane masalah membatasi kelahiran kadaruratin sahsiatin khosin. Kadaruratin kaya darurat sahsiatin yang bersifat personal khossatin yang khusus. Ini bab tentang membatasi kelahiran. Menurut Said Maliki, soal kelahiran itu ada dua. Itu yang saya kira kita perlu paham. Ada yang kalau kita mengikuti fatwa MUI ya, atau apa, nanti saya dicek. Ada apa yang diistilahkan dengan membatasi kelahiran dan istilah mengatur kelahiran. Beda loh ya. Ada yang membatasi kelahiran dan mengatur kelahiran. Kalau membatasi kelahiran itu berarti seorang ibu tidak lagi bisa punya anak. Jadi anaknya dibatasi. Pokoknya setelah 2 selesai. Maksimal 2 atau 3. Setelah itu tidak boleh punya anak lagi. Itu jadi anak dibatasi. Jumlahnya bisa 2, bisa 3 atau 1. Silakan. Tapi yang pasti setelah proses biasanya dengan alat tertentu, kemudian seorang istri tidak bisa lagi melahirkan, dibatasi. Yang kedua adalah mengatur kelahiran. Kalau mengatur kelahiran itu prinsipnya adalah bagaimana agar kelahiran anak itu bisa ditata dalam bahasa kita, ditata, diatur, sehingga misalnya tidak terlalu kerep. Kerep itu apa? Terlalu rapet. 2 tahun, setahun 2 anak, setahun 2 anak, setahun 2 anak, itu kan terlalu kerap. Mungkin kemudian diatur menjadi 2 tahun baru punya adik, atau 3 tahun punya adik. Nah, tetapi istri tetap bisa bisa hamil, bisa mengandung, bisa melahirkan. Hanya proses hamilnya itu ditata, diatur. Itu ada masalah mengatur kelahiran dan membatasi kelahiran. Nah, kalau kita lihat di dalam fatwa, saya lupa, di fatwa MUI atau di fatwa Basul Masail NU, kalau yang mengatur kelahiran itu hukumnya masih boleh. Tapi kalau membatasi kelahiran, itu yang nggak boleh. Jadi yang nggak boleh itu membatasi kelahiran. Kalau yang mengatur kelahiran, itu masih ditoleransi. Jadi yang nggak boleh biasanya ada yang perempuan kemudian di KB itu di vaksektomi, yang kemudian ada jalur ke indung telur dipotong. Seorang perempuan operasi kecil di sini, jalur ke rahim dari indung telur itu dipotong sehingga kemudian seorang perempuan sudah tidak lagi bisa melahirkan karena pusat mengeluarkan sel telur itu dipotong untuk masuk ke rahim. Nah, kalau sudah begitu, maka kemudian mereka sudah nggak bisa hamil lagi. Jadi biasanya setelah punya anak berapa? 3, kemudian ini dulu ketika adik Aski lahir karena operasi, maka kemudian dokter itu nawarkan, Bapak ini ibu itu putranya sudah banyak, sudah 4, gimana kalau sekalian di model KB permanen. Jadi akhirnya
sudah nggak bisa, ya, tapi kemudian kita nggak mau, karena itu nggak boleh kalau menurut fatwa ulama. Itu yang disebut membatasi. Jadi menutup jalan untuk hamil. Nah, itu yang membatasi kelahiran. Beda dengan mengatur kelahiran. Kalau mengatur kelahiran itu hanya seorang perempuan kemungkinan hamil masih tetap ada, nggak ada masalah, hanya kemudian proses hamilnya diatur. Misalnya Anda setelah nikah, kemudian anak satu, nanti biar nggak kerep-kerep ikut KB tertentu, kemudian nanti punya adik lagi umur 3 tahun, punya adik lagi 3 tahun, nah itu boleh. Karena lah nggak ditata, biasanya kemudian rong tahun dua adik, sing barep lagi umur 3 bulan hamil maneh. Akhirnya kan nercel. Nah itu yang kemudian diatur. Nah, itu namanya mengatur kelahiran. Kalau di fatwa itu nanti bisa dicek, Ustaz lupa apakah fatwa MUI atau fatwa NU. Tapi yang pasti itu dibedakan antara mengatur kelahiran dan membatasi kelahiran. Kalau membatasi itu tidak boleh, kalau mengatur yang itu masih boleh. Di sini Said Maliki juga membedakan antara membatasi kelahiran karena sebagai prinsip, kalau bahasanya beda kalau di sini. Jadi di sini itu ada yang membatasi kelahiran sebagai prinsip, artinya tidak boleh lebih dari 2 misalnya, dan membatasi kelahiran karena alasan tertentu, alasan pribadi suami istri, karena kesehatan ibu, karena macam-macam. Itu hukumnya beda. Kalau bahasa kita mungkin lebih mudahnya kalau di fatwa di Indonesia antara mengatur dan membatasi. Kalau membatasi nggak boleh, kalau mengatur boleh. Waladhi utai sesuatu naro yang melihat sapa kita wanat inalan ngajarkan bi kelan masapa Allah taala anna fikrata tahditin nasli sak temene pemikiran membatasi keturunan. Kita dulu zaman Orde Baru 2 anak cukup. Gitu ya. Sekarang kalau kita masuk ke mana itu? Suramadu, masuk ke jalan Madura kan ada toh? Di sepanjang jalan 2 anak cukup. Ada toh? Anda yang Madura. Kayaknya sepanjang masuk jalan setelah Suramadu kan ada. Dulu anak-anak ketika masih kecil, Kak Safa, Kak Asa masih kecil, dia bilang, ya itu loh 2 anak cukup. Iya benar, 2. Kalau 2 itu cukup, Nduk. Kalau 4 itu A nilainya. Nah, karena kita 4. Jadi kalau 2 itu C nilainya. Nah, cukup. Nah, kalau 4 itu A. Kalau 5 kan A+ berarti. Itu kan ada. Katanya Said Maliki, anna fikrata tahdid nasli, pemikiran untuk membatasi kelahiran kamabdain sebagai sebuah prinsip, artinya melarang lebih dari sesuatu, iku fikrotun ilhadiyatun. Ini keras banget. Itu fikrotun ilhadiyatun, ada pemikiran ateisme, khobisatun yang buruk. Membatasi kelahiran, 2 anak cukup, pokoknya anak tidak boleh lebih dari ini, setelah itu dibatasi, itu pemikiran yang tidak baik. Kalau di sini malah mengatakan ilhad, pemikiran ateis. Wa makidatun lan merupakan tipu daya, sohyuniatun yang dari Zionis, dohiratun yang jelas, safiratun yang terang-terangan. Itu pemikiran yang enggak benar, yang terang-terangan dari pemikiran yang penuh dengan tipu daya Zionis. Ikhtaro, sayangnya, kemudian ikhtaro terbujuk ia kelan pemikiran membatasi kelahiran tadi sopok babul maftunin. Sebagian orang-orang yang minta fatwa atau berfatwa minal mahsubina, saking orang-orang yang dianggap alat dini mengatasi agama. Hanya sayangnya kemudian sebagian dari kita itu ada yang menganggap itu adalah bagian dari ajaran agama. Padahal tidak. Wa nafahu lan menghembuskan sapa mereka fiha ing dalem tadi fikratu tahdidin nasl warohau lan memulai yaduna mengklaim ilahya ngejak yaduna ilahya maring pembatasan kelahiran bidak wal hiroti sebagai klaim semangat ala iktisadil Arabi ngatasi masyarakat Arab wal Islami lan
Islam. Sebagian kita kemudian mengajarkan itu, seolah-olah membatasi kelahiran itu bagian dari ajaran Islam dan Arab. Wa hamayatul mustama'i lan sebagai perlindungan masyarakat minal fakri dari kefakiran, wal jahli lan kebodohan, wal marodi lan sakit alladzi zada yang nambah bizadatil afrodi kelawan nambahi persen-persen. Artinya sebagian kita itu kemudian menurut Said Maliki ada orang yang kemudian menganggap bahwa membatasi kelahiran itu bagian dari ajaran Islam dengan alasan itu untuk melindungi masyarakat dari fakir. Karena hitung-hitungannya kalau suami istri punya pendapatan cukup untuk 2 anak, kemudian harus menambah anak menjadi 4, maka nggak cukup rezekinya. Kan begitu biasanya. Ekonomi ini nggak akan cukup. Sehingga agar kita terhindar dari kefakiran, maka anak kita yang harus dibatasi. Itu sebagian orang menganggap begitu. Sehingga itu adalah ajaran agama. Wahada utai tadi prinsip membatasi kelahiran yang oleh sebagian orang bahkan dianggap sebagai ajaran agama, fil hakikati iku min haula'i dari ajaran mereka. Itu bukan, kalau menurut Said Malik itu bukan ajaran Islam, itu ajaran non-Islam, atau kalau di sini dikatakan Sahyuniyah, yaitu ajaran Zionis, tipu daya Zionis. Wa huwa iku ainul jahli, itulah kebodohan, wal ajzi lan kelemahan. Li anal wajibah, karena itu kita wajib alih mengatasi mereka ain tuwajihu, ing to menghadapkan himamahum ing semangatnya mereka wah karohum. Wa yajnadu lan melawan atau menggunakan aklamahum ing tinta yang tulisannya mereka bil ba'lil bahsi untuk membahas fi alaji hadal maradi ing atase obate penyakit ini. Nah, Said Maliki kemudian mengajak kita untuk melawan tadi, melawan semangat untuk membatasi kelahiran, karena itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bima kelan barang yuqabilu kang banding imam minad dakwati saking dakwah ilal ilmi, maring ilmu bi insya'il madarisi kelan menumbuhkan pendidikan. Wa fathu ababil bahsi lan membuka pintu-pintu pembahasan al-ilmi yang ilmiah. Tetapi Said Maliki mengajak kita melawan ajaran tadi bukan dengan kasar, tapi marilah itu kita lawan dengan diskusi yang baik, dengan akademik. Jadi kita menjelaskan kepada mereka itu secara akademik dan baik. Wa tahji'us sababi lan memberikan semangat pada para pemuda bihadzal babi. Wa taujihil arbabil amwali lan mengarahkan pada prinsip-prinsip keuangan li taswil amwalihim untuk menyibukkan harta mereka fima ing dalam yaudu kang bali alal mustama'i ing atase masyarakat bil khairi kelawan sesuatu yang baik wa naf'i. Wa dakwati lan dakwah ila tauiyatin sahihatin maring kenyataan yang benar, kamilatin samilatin yang sempurna, tahfadu yang bisa menjaga al-mustama'at ing masyarakat minal amroti saking sakit, watas tamilulan bersatu al-yanata ing memberikan pertolongan biwasail ilaji dengan memberikan obat, wa tauqiri asbabihi lan memastikan sebab-sebabnya, wa turukihi lan jalan-jalannya al-waqa'iyati yang bersifat waqa'iyah, kenyataan empirik, wal ilajiyati lan memberikan solusi. Jadi artinya Imam Said Maliki tidak sepakat dan menganggap membatasi kelahiran itu tidak benar. Karena itulah kita harus melawan ajaran itu, tetapi melawannya adalah dengan cara akademik dan ilmiah. Kita berikan diskusi, kita berikan dasar-dasar, kita berikan banyak argumen yang menyatakan bahwa itu bukan ajaran Islam. Itu satu, beliau menyatakan membatasi kelahiran sebagai prinsip bahwa kita tidak boleh, misalnya kita hanya boleh anak 2, itu bukan prinsip Islam. Beliau tidak sepakat itu. Nah, kalau dalam bahasa kita itu yang disebut sebagai membatasi keturunan, itu yang nggak boleh. Nah, sekarang yang kedua, wa amma tahdidun nasli,
Anapun utai membatasi kelahiran lidoruratin khossotin karena persoalan yang khusus, sahsiatin yang sangat personal, baina zaujaini antara suami istri, lidurufin khossotin karena alasan tertentu, faina dzalika mongko sak temene itu tadi karena alasan-alasan personal, ikulah ba'sa fihi, tidak apa-apa. Ini yang kalau dalam bahasa tadi yang Ustaz sampaikan, itulah yang disebut sebagai mengatur kelahiran, mengatur keturunan, itu boleh. Jadi membatasi itu yang nggak boleh, tetapi kalau mengatur kelahiran itu boleh. Wadurufu al-khossatu utawi cara yang khusus, iku layat hulu tidak masuk fitah didiha, yang dalam membatasi kelahiran, wala fitakitiha, lan tidak juga dalam maksudnya membatasi keturunan. Balia iku matrukatun dikaitkan ditinggalkan nadri zaujaini sesuai dengan pertimbangan suami istri. Al muhimu yang prinsip iku an layakuna yang harus difahami yang penting ku an layakuna ora yang to ora ana apa tahdidun nasli daruratin tadi iku mabdaun sebagai prinsip. Afikrotun atau pemikiran yat'u yang mengajak ilaiha maring mabda sapa ahadun wala yuhassinuha, dan tidak sebagai sesuatu yang baik linasi untuk manusia. Yang kedua, yang mengatur, kalau bahasa kita yang mengatur kelahiran itu boleh, tidak ada masalah. Kalau Said Maliki memberikan fatwa itu tidak la ba'sa fihi. Jadi tidak ada masalah kalau mengatur kelahiran. Karena itu terkait nanti dengan pembicaraan antara suami istri, bagaimana menata kelahiran keturunan mereka. Walidzalika, karena itu fa'inna mongko sak temene kita iku lanaro tidak melihat baksan ing bahaya istimalil wasaili ing dalam menggunakan sesuatu almaniati yang bisa mencegah minal hamli saking hamil. Karena itu Said Maliki menganggap bahwa karena ini tidak membatasi kelahiran tapi hanya sebagai mengatur kelahiran, maka tidak apa-apa kalau misalnya seorang istri atau suami menggunakan alat-alat kontrasepsi tertentu untuk mengatur kelahiran. Kalau kita biasanya KB. KB apa KB? Bahasa Maduranya KB. Nah, jadi boleh menggunakan kontrasepsi. Bisa kontrasepsi itu untuk suami, ada tuh ya? Atau kontrasepsi untuk istri. Biasanya yang masyhur untuk istri. Boleh, tidak la ba'sa istimalil wasail almaniyati. Jadi boleh menggunakan alat-alat khusus yang bisa mencegah kelahiran, kehamilan. Idza kana nalikane ana apa li amrin paring perkara khasun baina zaujaini ing dalam antaran dua suami istri ajaani ilahi yang datang kadaruratin sahsiatin karena alasan-alasan yang sangat personal. Jadi misalnya kalau alasan tertentu, alasan ini terkait dengan kepentingan suami istri yang kemudian anaknya diatur kehamilannya, itu boleh. Walaupun mungkin bahkan dengan menggunakan alat kontrasepsi, itu boleh. Kalau biasanya ibu-ibu pakai apa? Bisa pakai suntik atau pakai pil atau pakai macam-macam toh. Nah, nanti kalau Anda nikah biasanya yang kenal itu. Said Maliki membolehkan dengan alasan ini. Wa dalilu tai dasare dalile ala hadza ing atase bolehnya mengatur kelahiran iku mah barang ja akan teko bil ahadis ing dalam hadis. Alladzi tufitu yang memberikan faedah anarajula. Ada banyak hadis yang dipakai oleh Said Maliki untuk dasar, sebagai dasar untuk bolehnya mengatur kehamilan. Kalau di sini hadis-hadis itu banyak banget. Salah satunya adalah hadis tentang azl. Azl itu melakukan hubungan seks suami istri, kemudian pas klimaks, pas suami itu keluar sperma, spermanya tidak di dalam rahim, tapi dikeluarkan di luar. Nah, sehingga kemudian sperma itu tidak masuk di dalam rahim istri.
karena tidak masuk di dalam rahim istri maka tidak terjadi kelahiran. Itu kontrasepsi zaman biyen, mengatur kehamilan zaman biyen. Nah, sekarang bisa pakai macam-macam. Allahu al-haqqu boleh fil azli yang dalam azl. Boleh azl itu hadis dasar salah satunya. Wa adami inzali lan tidak adanya keluarnya mani sperma fi rahimi ing dalam rahim istri. Mukhafatal waladi karena khawatir terjadinya anak. Idza ra'a nalikane melihat sapa suami istri al maslahata ing kemaslahatan bidzalika. Minha iku setengah salah satu hadis iku hadis Jabir radhiyallahu an. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Ja'a datang sapa rajulun seseorang minal ansori saking Ansor ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika seorang sahabat Ansor datang ke Nabi. Sahabat Ansor itu bilang begini, "Innali iku kedue ingsun jariyatun ana budak perempuan, atufu mencumbu sapa ingsun alaiha ing atase budak." Kata sahabat Ansor tadi, kan Nabi, saya punya budak perempuan. Saya kemudian ngumpuli budak saya tadi. Kalau dulu boleh budak selain istri itu kan biasanya orang punya budak. Budak itu boleh dikumpuli seperti istrinya. Jadi, nah sayangnya kemudian kadang sebagian orang, katanya beberapa orang di Arab, orang-orang di sana itu masih menganggap PKW, apa itu namanya, pembantu rumah tangga, itu sebagian orang menganggap itu kayak budak. Karena itulah kemudian mereka kemudian terdorong untuk ngumpuli PKW. Nah, namanya enggak mudah toh mengganti cara mindset orang. Sehingga kemudian muncul toh kasus-kasus kekerasan. Kemudian TKW kita hamil. Karena mereka menganggap TKW itu koyok budaknya. Sehingga yang bisa dikumpuli. Itu kan dulu budak itu kalau di dalam Islam itu boleh dikumpuli. Hanya kalau kemudian dia hamil, maka dia merdeka. Namanya umul walad. Jadi juragan tuannya boleh ngumpuli budaknya, tapi dengan catatan kalau dia hamil, kemudian melahirkan anak, maka begitu lahir, budak tadi langsung merdeka. Dan anaknya, itulah yang disebut sebagai umul walad. Ibunya anaknya juragan. Ini budak, ada sahabat Ansar juga bilang, Kanjeng Nabi, saya punya budak perempuan yang kemudian saya meniduri dia. Tetapi wa ana hota ingsun iku akrohu, tidak suka sapa ingsun antahmila. Saya itu niduri budak saya, tapi saya nggak mau kalau dia hamil. Iki enak ide. Dia niduri budaknya, tapi dia tidak suka kalau dia hamil. Apa jawab Nabi? Dia pengen tetap iso turu ambek budake, tapi dia tidak mau kalau budake hamil. Nah, jawab Nabi malah gini, takola mongkon jawab sapa Nabi, azil, yo kalau begitu lakukan izal, lakukan azil. Azil itu tadi dikumpuli budake, kemudian nanti pas klimak keluar spermanya dikeluarkan di luar rahim, sehingga kemudian sperma tidak masuk di dalam rahimnya budaknya tadi, sehingga kemudian tidak hamil. Cara cara KB zaman biyen dengan izal, azil. Karena Nabi mengatakan izal, ya azil kalau gitu, lakukan azil anha saking budakmu. Insita, kalau kamu mau ya silakan kamu bisa azil, lakukan azil tadi. Tetapi Nabi juga mengatakan fa'innahu sayati, tetapi bisa juga nanti tetap hamil loh ya. Karena kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Fa'innahu sayati bakal datang ha ing mar'ah, ing budakmu jariyah, apa ma barang kudira, yang ditakdirkan lah maring mar'ah, maring jariyah tadi. Kala kemudian mengucap sahabat Jabir, falah bisa monggo kemudian tidak lama kemudian separuh dulu, setelah itu mereka pulang, tidak lama kemudian datang lagi suma'atahu, kemudian datang. Setelah beberapa lama Nabi mengatakan izal, ayo lakukan azal. Kemudian beberapa lama laki-laki tadi datang lagi ke Nabi, dia protes ke Nabi, Kanjeng Nabi, inal jariyata setemui budak saya itu kot hamalat. Oh, Kanjeng Nabi, ternyata budak saya tetap hamil. Gimana ini? Kala kemudian dawuh sapa Nabi, ahbartuka, ngasih kabar. Oh, kemarin kan saya sudah bilang, ahbartuka annahu sayatiha makudira. Saya kan sudah bilang bahwa azal, lakukan azal, tetapi belum tentu kemudian
budakmu nggak hamil. Jangan-jangan pas azal itu sudah telat. Sebagian sperma ada yang masuk di rahim jian. Sehingga kemudian terjadi kehamilan. Akhbartuki memberikan kabar sapa ingsun ka ing sira annahu istine kelakuan iku sayatiha akan terjadi ha ing jariyah apa ma barang kudira yang ditakdirkan laha untuk jariyah. Itu satu. Itu artinya ada hadis yang Nabi membolehkan untuk azal, yaitu mengeluarkan sperma di luar rahim istri. Itu boleh. Itu artinya mengatur keturunan itu boleh. Karena azal tidak membatasi. Wa fi riwayatin lan itu dalam riwayat Inda Tohawi fi syarhi Ma'anil Asari dalam kitab Sarah Ma'anil Asar juz 3 halaman 30 qala ngendika lahu kedhi rajul tadi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am iya silahkan azal lakukan azal anha. Berarti Nabi bukan hanya membolehkan tapi dalam tanda petik memerintahkan azal kalau memang tidak ingin hamil istrinya. Berarti kan itu salah satu alasan yang dipakai oleh Said Maliki ketika beliau memberikan fatwa bahwa mengatur kelahiran itu boleh. Tapi sekali lagi bukan membatasi loh ya, hanya mengatur saja. Karena bedanya adalah kalau membatasi itu berarti perempuan sudah tidak mungkin hamil lagi. Ini hanya cara perempuannya tetap punya kemampuan potensi untuk hamil, hanya kemudian diatur hamilannya. Wa minha itu hadis Jabir. Ada lagi hadis yang lain, hadis Sormah, hadis dari sahabat Sormah radhiyallahu an saala. Bertanya sapa sahabatu seorang sahabat an-nabiy ing kanjeng Nabi. Fil ghuswati Bani Sulaim. Ing dalam kasus perang Bani Sulaim. Fil anil azal. Ing dalam azal. Kalau yang kedua hadis ini malah nanya. Kalau yang pertama tadi Nabi malah dalam tanda petik membolehkan atau memerintahkan azal kalau nggak ingin punya anak. Hadis yang kedua ini cerita dari Bani Sulaim tanya tentang azal. Apa jawaban Nabi? Faqala mongko ndak sapa Nabi izalu lakukan azal sapa sira aula takzilu. Kamu boleh melakukan azal atau tidak. Maka taba yang telah menentukan sapa Allah min nasyatin saking nafas yaiku kainatun akan tetap ada ila yaumil kiamati ila wahya kainatun. Artinya tetapi apakah nanti hamil atau tidak anaknya itu kan tetap ketentuannya di Allah Ta'ala. Banyak toh di kita ibu-ibu itu kadang cerita kula niki kesundulan padahal sudah pakai kabil ternyata tetap hamil. Yo itu tak takdir lah. Terlalu semangat sehingga kemudian banyak toh kasus yang gitu. Ibu-ibu cerita dia sudah pakai KB, sudah pakai macam-macam. Tapi tetap aja hamil. Yo alhamdulillah. Karena itu di sini Nabi mengatakan ya silakan kalau mau azal ya silakan, enggak azal ya silakan, tetapi Nabi mengatakan kalau Allah sudah menentukan hamil ya tetap hamil. Artinya itu hanyalah cara mengatur. Itu hadis kedua. Wa minha ada hadis ternyata azal itu banyak banget. Berarti dulu para sahabat itu banyak yang nanya tentang azal. Ini hadis kedua. Sekarang hadis ketiga, hadis Abi Sa'id. Hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dzukira disebutkan opal azlu azal. Pernah para sahabat laki-laki itu diskusi tentang azal inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala. Kemudian dawuh sapa Nabi lam yaf'al belum berbuat sapa adzalika ing mengkono sapa ahadukum. Nabi mengatakan azal itu artinya seorang suami istri melakukan hubungan seks dan sperma yang keluar dari suami tidak ketemu dengan sel dengan perempuan itu indung telur. Karena itulah kemudian tidak terjadi kelahiran. Walam yakulan tidak ngucap sapa Nabi tidak dawuh la yaf'alu dzalika ahadukum. Nabi kalimatnya adalah lam yaf'al dzaka ahadukum. Bukan la yaf'al
Zaka beda, ada yang sebelumnya pakai lam, yang kedua pakai la. Itu maknanya beda. Kalau lam yaf'al artinya belum. Kalau la yaf'al berarti tidak. Itu kan PKPBA. Masih ingat toh? Kalau itu nggak ada yang ingat. Bedanya la dan lam. Artinya lam itu, artinya kalau la yaf'al itu berarti suami istri itu yang melakukan. Jadi itu yang disebut sebagai membatasi tadi. Kalau lam yaf'al berarti dia mengatur saja. Nabi dawuh lam yaf'al dzaka ahadukum. Fa inna iku laisat apa ora ana nafsun makhlukatun, jiwa yang terciptakan ilallahu, kecuali Allah khaliquha yang menciptakan. Jadi suami istri itu hanya proses lantaran saja, tapi tetap Allah Ta'ala. Itu hadis ketiga dari Sa'id Al-Khudri. Yang keempat, hadis Jabir. Hadis dari Jabir radhiyallahu an, kunna ana sapa kita iku nakzilu, melakukan azal. Sahabat dulu kayaknya ada beberapa yang melakukan azal, yaitu hubungan seks suami istri yang dilakukan di luar. Ketika klimaks kemudian di luar. Wal Qur'ani halutai Qur'an iku yang zilu, kata sahabat. Ketika kami melakukan azal dalam hubungan suami istri, itu Quran masih turun. Artinya Nabi masih hidup, Quran masih turun. Dan tidak ada larangan dalam Al-Quran untuk melakukan azal. Berarti boleh. Falau kana mongko lamun ana apa syai'un, sesuatu kunun nuyunha, dilarang anhu saking azal, lanuhiya lanaha mongko wekti bakal ngelarang anhu saking azal apa Al-Quran. Kata Jabir, para sahabat itu melakukan azal, dan ketika itu Nabi masih hidup. Andaikan memang azal itu dilarang, maka Quran akan melarang. Tapi selama Quran turun, selama 23 tahun, Quran tidak pernah sekalipun melarang azal. Berarti mengatur, yang terkait dengan mengatur kelahiran itu tidak terlarang. Wa minha hadis Abi Sa'id juga, dari Abu Sa'id Al-Khudri juga, dengan marfu'an, hadis marfu', isna'u agawe sapa sira maing barang bada yang tampak lakum kedhi sira. Fama utai barang kondo yang menetapkan iku Allah Ta'ala. Bahwa fama mongko utai barang kondo yang menetapkan sapa Allah Ta'ala, bahwa mongko utai ma iku kainun. Kata Nabi begini, lakukanlah terserah apa yang Anda bisa lakukan untuk mengatur kelahiran, tetapi nanti yang jelas memastikan lahir tidaknya anak itu Allah SWT. Laisa ora ana min kulli ma'in, saking setiap tetes sperma yakunu bakal ono opal waladu. Karena kadang ada toh sing gak pakai KB tapi nggak hamil juga. Terus pakai KB bolak-balik tapi tetap aja hamil. Artinya tadi mengatur tadi silahkan, yang penting tidak kemudian membatasi. Wa minha, kita lanjutkan sampai 2 alinea. Hadis Abi Sa'id, ini ada hadis Abi Sa'id lagi. Lama asabna, nalikane ngenani ing kita apa sabah Khaibar, perang Khaibar. Setelah perang Khaibar, sa'alna, Kanjeng Nabi, suatu ketika sahabat Anda ingat perang Khaibar. Perang Khaibar itu perang antara Kanjeng Nabi dengan Yahudi Khaibar. Nabi sampai keluar dari Madinah. Ini salah satu Nabi yang ngeluruk itu, mendatangi musuh. Khaibar itu di luar Madinah. Biasanya Nabi itu perangnya tidak pernah menyerang duluan. Nabi itu perangnya hanya bertahan. Sehingga prinsipnya dalam Islam perang itu defensif, tidak ofensif. Perangnya itu bertahan tapi tidak memulai perang duluan. Nah, ini perang Khaibar itu Nabi yang datang ke Khaibar untuk menyerang Yahudi Khaibar. Kenapa? Karena Yahudi Khaibar itu berkhianat. Tahun ke-7 atau ke-8 Hijriah. Yang kemudian Yahudi Khaibar itu berkhianat pada Kanjeng Nabi setelah perjanjian damai. Mereka awalnya janji damai, ternyata kemudian mengkhianati Kanjeng Nabi. Akhirnya oleh Nabi diserang duluan. Yang kemudian
Sayyidina Ali diperintahkan jadi panglima perangnya dan sukses menaklukkan Khaibar. Dari sukses itulah Nabi kemudian mengawinkan Ali bin Abi Thalib dengan putrinya Fatimah. Mulai perang, kalau ini pirang bulan kita nggak tahu, nanti bisa dilihat di sejarah. Perang Khaibar itu para sahabat meninggalkan rumah berapa lama. Begitu mulai ketemu istrinya, mereka ingin segera ngumpuli istrinya, tapi mereka nggak mau istrinya hamil. Karena itu para sahabat nanya ke Nabi, sa'alna, nanya sapa kita Rasulullah yang kanjeng Nabi anil azl. Kanjeng Nabi, bagaimana kalau kami melakukan azl? Kami ingin ketemu istrinya, kumpuli istrinya, tapi nggak mau kalau istrinya hamil. Karena itulah kami akan melakukan azl. Faqala mongko dawuh sapa Nabi laisa mingkulil ma'i, ora ana mingkulil ma'i saking setiap sperma yakunu bakal ana alwaladu anak. Fa idza arada nalikane menghendaki sapa Allah taala ayaf ala ing to berbuat syai'an sesuatu lam yamnahu, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi ing ma apa syai'un. Ini hadis-hadis tentang azl yang artinya azl Nabi membolehkan. Ila ghairi dzalika, pada yang lain minal ahadisi, saking beberapa hadis asabitati yang tetap adalati yang menunjukkan alal ibahatil azli yang ngatasi bolehnya melakukan azl. Wa tarkil khiyari lan boleh memilih fihi so insan. Yang lebih baik khiyar memilih wa ana amrul hamli, anapun tai persoalan kehamilan ikut tabiun mengikuti lil qadari maring takdir. Wal azlu utai azl iku layu qaddimu tidak mendahului minhu saking takdir wa layu akhiruhu. Azl itu tidak termasuk mendahului takdir atau mengakhiri takdir, sehingga boleh. Nah, itu yang banyak banget hadis tentang azl yang kemudian dipakai sebagai dasar bolehnya mengatur kelahiran antara suami istri. Oke, saya kira begitu. Ya. Gimana? Yang istri yang bina, tapi nggak sampai kelimat dan tidak sampai memasukkan zakarnya suami ke istri, hanya persentuhan, apakah tetap mandi junub? Hubungan seks suami istri yang lihat, kita ngaji sulam, masih ingat? Dalam sulam itu yang mewajibkan mandi besar. Yang mewajibkan mandi besar salah satunya adalah ketemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi kalau suami istri mau melakukan hubungan seks tapi kelamin keduanya bersentuhan, maka wajib mandi walaupun tidak mencapai klimaks dan walaupun bahkan tidak keluar sperma. Kalau kelaminnya bersentuhan loh ya, tidak harus masuk. Bersentuhan saja itu sudah wajib mandi. Ustadz, ini baru pegang-pegang aja loh. Baru apa namanya? Power play apa? Pengantar itu apa namanya? Nah, jadi lupa saya. Kemarin kan kita diajarkan toh melakukan hubungan seks itu tidak langsung, tidak to the point. Adalah pengantarnya, sungguhannya dan seterusnya. Kalau baru gitu saja, maka tidak wajib mandi, asalkan tidak keluar sperma. Tapi kalau sudah sentuhan, alat kelamin keduanya, wis kadung buka baju, wis kadung sentuhan, mosone nek bel nek tamu, tatet, wah ini akhirnya gak jadi. Mandi apa enggak? Ya tadi sentuhan enggak. Kalau sentuhan ya harus mandi. Wah, ini baru nyentuh tok Ustaz, belum masuk dan belum keluar sperma. Walaupun belum masuk dan belum keluar sperma, tapi kalau sudah sentuhan kelamin, maka wajib mandi. Jadi salah satu yang mewajibkan mandi adalah sentuhan kelamin laki-laki suami istri, kelamin suami istri. Sentuhan aja itu sudah mewajibkan mandi.
Atau kedua, tidak sentuhan tapi keluar sperma, itu juga wajib mandi. Nah, jadi kalau dia belum sentuhan, ya berarti belum, atau belum keluar sperma. Apa hukum menghilangkan janin yang belum berusia 4 bulan? Kan belum ditiup. Nanti setelah ini yang ada bab seterusnya, iskotul hamli, menggugurkan kandungan. Nanti setelah ini kan ada toh paling 2 pertemuan lagi. Anda bisa lihat di halaman berapa itu, 164 yang ini ada bab iskotul hamli, menggugurkan kandungan. Nanti saya kira kita akan jawab itu ada bab tentang menggugurkan kandungan. Oke, saya kira begitu. Nanti yang lain bisa kita lanjutkan sesi berikutnya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.